Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, perkenalkan nama saya Siti Marupa dari kelas 9A. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan atau memaparkan sedikit rangkuman materi, yaitu ada 3. Yang pertama ada jaringan komputer, yang kedua ada sistem komputer, dan yang terakhir ada hardware. Oke, pertama di sini saya akan menjelaskan jaringan komputer. Apa itu jaringan komputer? Jaringan komputer adalah sekumpulan 2 atau lebih perangkat komputer yang terhubung untuk berkomunikasi dan saling berbagi sumber daya. Contohnya seperti berbagi file dan juga printer. Di sini juga ada jenis jaringan berdasarkan cakupan wilayahnya. Ada 6, yaitu ada LAN, MAN, WAN, internet, intranet, dan juga PAN. Oke, di sini pertama saya akan menjelaskan PAN. PAN adalah singkatan dari Personal Area Network, yaitu jaringan satu perangkat dengan perangkat lain yang sangat dekat. Contohnya seperti kalian ingin berbagi foto atau juga berbagi foto yang biasanya itu mendekatkan HP dengan teman kalian, atau biasa disebut dengan airdrop atau juga Bluetooth. Nah, itu termasuk ya. Yang kedua ada LAN. LAN adalah singkatan dari Local Area Network, yaitu jaringan komputer yang jaringannya hanya mencakup wilayah kecil dengan konsep Local Area Network, atau juga seperti rumah atau kantor. Yang ketiga ada MAN. MAN adalah singkatan dari Metropolitan Area Network, yaitu jaringan dalam satu kota dengan transfer data berkecepatan tinggi. MAN pada umumnya menghubungkan antar gedung, kantor, atau juga kampus. Yang keempat ada WAN. WAN adalah singkatan dari Wide Area Network, atau juga jaringan komputer yang mencakup area lebih luas dan besar, seperti di antar wilayah, kota, bahkan juga negara. Yang kelima ada internet. Internet adalah suatu jaringan komputer yang sangat besar. Dan yang terakhir ada intranet. Intranet adalah jaringan komputer pribadi yang menggunakan teknologi yang sama dengan internet. Tetapi intranet ini kalau nggak salah itu kumpulan dari MAN, WAN, atau juga LAN. Fungsi jaringan komputer adalah agar pengguna dapat bertukar informasi dalam bentuk dokumen atau juga data, dapat mencetak pada printer, dan juga menggunakan sumber daya jaringan. Manfaatnya ada yang udah jelas tuh, sebagai sarana komunikasi, bisa menghemat uang, membagi sumber daya, dan juga reliabilitas tinggi. Secara fisik, jaringan komputer bisa dibagi 2, yaitu ada jaringan kabel dan juga ada jaringan nirkabel. Oke, di sini saya akan menjelaskan yang kedua. Yang kedua ada sistem komputer. Apa sih sistem komputer? Sistem komputer adalah gabungan perangkat keras atau hardware, perangkat lunak atau software, dan pengguna atau juga brainware. Yang ketiga, yang bekerja bersamaan untuk mengolah data menjadi informasi. Tanpa ketiganya, kalau misalnya tidak ada salah satu dari itu, tidak akan bekerja dengan baik. Kenapa? Karena kunci untuk operasional yang efektif dari sebuah sistem komputer, kerjasama yang harmonis antara ketiga elemen ini memastikan kinerja optimal dan memaksimalkan pemanfaatan teknologi. Kan itu ada 3 ya. Di sini saya akan menjelaskan satu persatu, dimulai dari hardware, software, sampai juga brainware. Apa itu hardware? Hardware adalah perangkat keras. Contohnya seperti keyboard, monitor, CPU, atau yang menjalankan instruksi pada perangkat lunak, biasa juga disebut otak komputer. Yang kedua ada software. Software itu perangkat lunak ya, atau juga program yang mengendalikan dan mengatur kinerja hardware.
Jenis utamanya adalah sistem operasi seperti Windows dan aplikasi seperti Microsoft Office yang membantu pengguna dalam berbagai tugas. Dan yang terakhir ada brainware atau juga pengguna, yaitu merujuk pada pengguna yang mengoperasikan dan memanfaatkan komputer. Dan yang ketiga atau yang terakhir di sini saya akan menjelaskan hardware. Karena tadi baru sedikit ya dijelasannya, di sini saya akan menjelaskan lebih jelas. Hardware adalah perangkat keras atau juga yang bisa dilihat sekaligus bisa dipegang kalau tidak salah ya. Hardware memiliki banyak jenis. Salah satunya adalah pemrosesan dan penyimpanan data. Di sini saya hanya akan menjelaskan itu saja ya. Di antaranya ada Central Processing Unit, memori, lalu ada motherboard dan masih banyak lagi. Di sini saya akan menjelaskan CPU. CPU adalah Central Processing Unit, dikenal dengan nama mikroprosesor atau prosesor. Prosesor merupakan pusat pengolahan data dan pengontrolan kerja komputer. Prosesor yang tersedia terdiri atas berbagai seri dengan kecepatan dan tujuan tertentu. Ada juga bagiannya yaitu ALU atau juga singkatannya dari Arithmetical Logical Unit, yaitu pusat pengolahan data seperti perhitungan matematika. Ada juga CU atau Control Unit, yaitu pengontrol kerja komputer dalam mengatur urutan proses yang dilakukan. Ada juga memori. Memori yaitu berfungsi untuk menyimpan informasi sebelum atau sesudah diproses oleh prosesor. Ada juga memori yaitu ada dua, ada RAM atau juga Random Access Memory, memori eksternal itu ya, yaitu bisa menyimpan program dan data secara sementara. Ada juga ROM. ROM adalah singkatan dari Read Only Memory, digunakan untuk menyimpan perintah-perintah dan data secara tetap. Oke, di sini ada juga motherboard atau mainboard, itu sama aja ya, sebagai tempat perangkat-perangkat internal, penyedia jalur koneksi seperti itu. Yaitu ada juga kartu grafis atau VGA, singkatan dari Video Graphic Array, untuk mengubah sinyal digital menjadi sinyal gambar dalam bentuk pixel. Terus di sini juga ada kartu suara atau sound card, yaitu untuk mengubah sinyal digital menjadi sinyal analog. Ada juga 3 jenis kartu suara, yaitu kartu suara standar, kartu suara onboard, dan kartu suara eksternal. Ada juga yang keenam, yaitu media penyimpanan internal, yaitu ada HDD dan juga SSD. Yang ketujuh ada media penyimpanan eksternal, yaitu media penyimpanan yang penggunaannya dapat dipindahkan. Oke, segitu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga membantu dan juga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.